Hai, kalian tahu buku ini nggak? Buku ini baru aja aku baca dan ada hal menarik tentang perempuan dan media yang mau aku bahas. Kalian pernah mikir nggak sih kenapa perempuan yang bekerja di media lebih sedikit daripada laki-laki? Ternyata banyak perempuan meninggalkan kerja media karena budaya kerja bias gender, informalitas, dan hambatan struktural. Kombinasi ketiga faktor itu membuat halangan besar bagi perempuan untuk bertahan apalagi memiliki karir cemerlang di media. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan hanya menjadi narasumber berita terkait isu-isu tertentu yang dianggap feminim, seperti aktivis sosial, hiburan, pendidikan, dan pengasuhan. Sedangkan di isu strategis seperti ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, perempuan jarang mendapat peran sebagai narasumber karena dianggap tidak berkompeten. Padahal perempuan lebih dari itu, kita mampu berdaya dapat membahas isu-isu strategis dengan cerdas dan bukan hanya sekadar manusia yang dinilai berdasarkan penampilan dan bukan sosok lemah, cengeng, dan hanya menjadi konsumsi publik melalui penampilannya. Sebaliknya, dalam dunia pendidikan, menurut data menunjukkan 70% bahkan lebih guru Indonesia adalah perempuan. Mereka hadir sebagai sosok yang menginspirasi dan mampu memotivasi siswa. Mampu membuka ruang diskusi tentang isu feminim maupun strategis, karena guru dituntut untuk mampu membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis. Dan semua itu dimulai dari guru yang paham akan pentingnya literasi. Sebagai siswa, aku juga punya guru-guru perempuan yang sangat menginspirasi dalam berbagai bidang. Salah satu guru perempuan yang menginspirasi saya dalam berliterasi adalah Bu Yulider Anissa Fitri, di mana beliau adalah guru bahasa Indonesia yang aktif dalam menulis. Beliau bukan sekedar pengajar di ruang kelas, tetapi juga penggerak perubahan. Melalui jemarinya yang telah menulis banyak karya, mulai dari puisi hingga cerpen, ia menjadi teladan nyata bahwa menulis bukan hanya teori, tapi aksi. Beliau juga aktif menjadi pembina dari Sanggar Budaya Pelangi yang juga mengajarkan tentang seni pertunjukan dan musikalisasi puisi. Beliau tidak hanya berkarya untuk dirinya sendiri, ia percaya bahwa setiap anak punya potensi untuk bersuara melalui tulisan. Ia mendampingi siswanya dengan sabar, dari menumbuhkan minat, membimbing ide, hingga mendampingi proses menulis dan menerbitkan. Di tangannya, lahir karya cetak yang bisa dibaca di perpustakaan sekolah, bahkan dimuat di media lokal. Bu Ani sangat mengerti sebagai seorang siswa, kami sering sibuk dengan berbagai kegiatan, tugas sekolah, dan ekstrakurikuler. Ditambah lagi dengan perkembangan zaman dan kehadiran gadget, kita jadi makin jarang baca buku. Karena itu, Bu Anis punya cara agar kami bisa tetap meluangkan waktu untuk membaca buku. Setiap jam mata pelajaran bahasa Indonesia, beliau meminta kami untuk membawa buku bacaan seperti novel untuk kami baca selama 30 menit. Lalu setelah itu baru kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Mulai dari kebiasaan itulah hingga sekarang aku berusaha menyisihkan waktu meski hanya 10-15 menit sehari untuk membaca. Aku adalah seorang anak perempuan yang suatu hari ingin bisa menginspirasi lebih banyak orang dengan suara dan tulisan yang bermakna untuk mengajak lebih banyak orang sadar akan pentingnya meningkatkan literasi di Indonesia. Jadi, sudah baca buku apa kamu hari ini?